Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa teknikal harian Euro USD pada hari ini tanggal 26 Mei 2023. Seperti biasa, jika teman-teman suka dengan videonya, teman-teman jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang belum subscribe, hidupkan lonceng dan di-share yang sekiranya memerlukan analisa harian di Euro USD pada kesempatan kali ini. Jadi seperti biasa, sebelum saya mulai, jadi disclaimer dulu bahwa semua hal yang saya sampaikan di sini itu bersifat edukasi, jadi tidak ada unsur paksaan untuk teman-teman ikut ke dalam video analisanya. Jadi segala aktivitas trading itu kembali lagi menjadi tanggung jawab pribadi teman-teman sendiri. Intinya di sini kita sama-sama belajar bagaimana menganalisa market, bagaimana memprediksi arah market selanjutnya. Dan yang kita inginkan itu supaya bisa profit di Euro USD pada kesempatan kali ini. Oke, langsung aja untuk kita lihat di analisa Euro USD kemarin. Ya, secara berita kemarin berita USD-nya itu ternyata sangat luar biasa, yang dimana itu GDP dan juga tingkat pengangguran itu mengalami data yang positif, yang dimana untuk GDP di Amerika sendiri itu meningkat bukan 1,1 sih sebenarnya ya, coba kita lihat ya, kayaknya itu dari 2,6 kayaknya kemarin kalau nggak salah ya. Kemarin GDP-nya itu sebenarnya menurun ya, tingkat GDP-nya itu sebenarnya turun dari yang sebelumnya 2,6 turun ke 1,3 ya, walaupun di atas ekspektasi 1,1, tapi sebenarnya data GDP-nya itu mengalami penurunan dari 2,6 jadi 1,3. Tapi yang mengejutkan itu sebenarnya adalah dari segi unemployment claim. Lebih tepatnya ini apa ya, bisa dibilang ya, market reaksinya itu bisa dibilang bukan lebay sih ya, overreact ya, mungkin lebih tepatnya overreact. Kemarin kalau dilihat seperti yang sudah saya analisakan di gold tuh kan, goldnya kan drop signifikan itu. Nah itulah yang saya katakan market itu overreact terhadap suatu hal, berita kemarin itu ya, berita kemarin itu. Padahal kalau kita lihat di Euro USD itu di jam berapa kemarin ya, di jam setengah 9 ya, di jam setengah 9 itu kalau kita lihat ya tidak terlalu ya kan, kalau kita lihat di Euro USD kemarin ya, pergerakannya itu tidak terlalu overreact seperti gold yang sudah saya bahas. Itu ternyata pergerakannya di sini di Euro USD lebih ke santai aja ya, santai aja, tidak terlalu wah banget seperti itu. Dan bahkan kalau dilihat di sini analisanya, kalau dilihat harga itu kena di Fibonacci dan 1,8 di 7375 ya, yang ada di area zona ini. Nah, yang ada di area zona ini, kalau kita tipiskan area zonanya ya, area zonanya itu segini ya. Area zonanya itu segini untuk di Euro USD, walaupun di sini titik 61,8 Fibonacci daily-nya itu ada di 7375 ya. Dari sini sampai sini itu di Fibonacci 61,8 ya. Harga sih masih maintain di Fibonacci 61,8 ya, belum bisa kemana-mana. Dan apakah kita mau ambil posisi buy? Sebenarnya kita belum ada konfirmasi untuk nge-buy ya. Konfirmasi untuk nge-buy itu saya rasa belum ada, kecuali ya cuma ini doang satu sih tadi pagi ya. Tadi pagi dini hari jam 1. Nah, bahkan ini konfirmasinya sudah telat ya, konfirmasi juga sudah telat, harga sudah terlanjur naik juga. Jadi saya rasa belum ada kesempatan kita untuk ambil posisi buy saat ini. Kalau dilihat memang market structure secara daily itu kan masih masih koreksi ya, masih koreksi ke bawah. Dan untuk koreksi ke bawah berarti kan market masih cenderung secara daily ya, secara daily penurunannya di sini belum ada pelemahan ya, tidak seperti bullish kemarin. Kalau bullish kemarin ini kan kalau kita lihat harga itu mau muter ya kan, harga itu sudah siap mau belok, dan sekarang harga itu beneran turun ya, harga itu sekarang beneran turun. Dan kalau dilihat penurunannya ini ataupun koreksinya ini belum mengalami pelemahan sama sekali, belum ada pelemahan sama sekali, sehingga kalau ingin ambil posisi buy saya rasa agak worry
ya, agak worry. Kenapa? Karena pergerakan harga itu belum melemah ya, pergerakan dari H4 ataupun dari daily pun belum ada mengalami pelemahan sama sekali. Bahkan kalau kita lihat itu kita melihat yang namanya area bisa saya katakan area supply terdekat ya. Di sini juga ada supply baru di sini. Yang ada di sini itu di antara terjepit antara 7955 sampai di 7700. Jadi untuk di area supply sekarang itu ada di 7700 sampai di 7955. Walaupun di sini juga masih ada area supply ya. Jadi karena penurunan penurunan beberapa hari kemarin itu masih cukup drastis penurunannya. Saya rasa untuk ambil posisi buy agak worry. Yang pertama alasannya kenapa? Karena satu, walaupun market structure kita masih ya market trend itu masih bullish, tetapi kondisi saat ini, kondisi harga bergerak saat ini itu kan masih koreksi, dan koreksinya ini belum ada pelemahan ya, belum ada pelemahan. Harga itu masih terus membuat lower low ya. Kalau teman-teman lihat juga di sini, dari sini dia membuat lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, dan di sini dia buat lower low ya. Di sini bukan lower low ya, di sini lower low-nya. Sekarang kemungkinan harga bisa saja membuat new lower high. Lower high bisa saja dia membuat new lower high. Untuk kondisi market ataupun kondisi Euro USD ketika harga itu sudah mengalami pelemahan ataupun koreksi ini sudah selesai untuk saat ini ya. Untuk saat ini hanya jika area ataupun supply di harga 8450 ini di break. Jadi ketika harga itu break ke atas sampai di 8450, maka itu baru bisa dikatakan bahwa koreksi itu sudah selesai. Ya, koreksi itu sudah selesai. Selama 8450 itu belum di break untuk saat ini ya, karena ini merupakan lower high terakhir ya. Ini merupakan lower high terakhir. Jadi selama lower high terakhirnya itu belum di break, maka tendensi ke bawah itu masih ada. Jadi seperti itu. Jadi untuk yang ngebuy, walaupun market big trendnya masih uptrend, tapi teman-teman consider juga bahwa saat ini, pergerakan saat ini itu marketnya masih bearish ya. Pergerakan saat ini kan pergerakan secara keseluruhan. Pergerakan saat ini itu masih bearish. Walaupun teman-teman ingin ambil posisi buy, teman-teman jangan terlalu memaksakan open posisi buy ya. Sekiranya jika sudah ambil posisi profit, itu teman bisa pasang set BEP ataupun set SL plus ya. Kalau dilihat untuk pada hari ini berita euro kita nggak ada, tapi untuk berita USD kita ada dari segi retail sales, core PCE price index, core PCE price index ini retail sales punyanya pound sterling ya. Core PCE price index dan juga durable goods dan core durable goods order yang dimana diperkirakan di sini. Untuk core PCE price index diperkirakan akan masih stay di angka 0,3%. Untuk core durable goods order di sini diperkirakan akan turun dari 0,2 ke 0%, dan juga durable goods order di sini diperkirakan akan turun dari 3,2 ke minus 1%, dan trade balance diperkirakan akan minusnya semakin besar ya, minusnya semakin besar. Jadi kalau dilihat untuk Euro USD saat ini harganya memang berada di area zona demand ya. Nih zona demand yang di sini nih ya. Di sini merupakan zona demand yang krusial nih, dimana kalau teman-teman yang kemarin saya katakan yang ingin ambil posisi buy di titik Fibonacci kemarin ya, mungkin teman-teman ada yang nekat pasang buy limit mungkin ya di Fibonacci 7375 dengan stop loss di 7000 ya. Itu sebenarnya teman-teman belum kena stop lossnya bagi yang ambil buy limit ya. Kalau yang ambil buy limit berarti kan tidak perlu price action, berarti kan langsung harga dieksekusi oleh market. Dan sekarang masih floating minus. Jadi kalau dilihat teman-teman yang ingin ambil, yang sudah ambil buy di 7375
teman-teman maksimal profitnya itu sampai di 7955 ya. Dan jika teman-teman sudah profit setidaknya 20 pip ya, 20 atau enggak 25 pip, teman-teman bisa geser SL-nya ke titik entry ataupun pasang SL plus sebanyak 10 poin atau enggak 10 pip atau enggak 5 pip juga it's okay. Karena teman-teman tahu bahwa saat ini pergerakan daripada Euro USD saat ini itu masih dalam kondisi bearish ya, masih koreksinya masih lumayan dalam. Dan jika area demand ini berhasil di break nanti pada saat news nanti malam, maka kemungkinan Euro USD bisa turun lebih jauh ke angka 6.500 ya. Bisa turun sampai ke 6.500 yang ada di sini. Ada di sini nih. Nah, yang ada di sini. Jadi jika ini di break, maka otomatis harga bisa turun sampai ke 6.600. Jadi yang ingin ambil kesempatan ambil posisi sell ya, yang ingin mengikuti pergerakan harga saat ini, sell bisa di sekitaran area ini ataupun nge-sell ketika harga break daripada zona demand yang ada di sini. Ini zona demandnya yang paling bawah, kalau boleh saya kasih ya, kita patokan sama itu di harga 7.000 ya. 7.000. Jadi ketika harga break di bawah 7.000 berarti kan stop loss sudah kena. Berarti kemungkinan besar harga itu bisa bergerak lanjut turun sampai di 6.500 ke bawah seperti ini ya. Jadi yang ingin sell bisa menunggu di sini. Dan saya hapus dulu. Yang ingin sell bisa menunggu di bawah di sini dengan stop loss cukup dia 30 pip. Dengan take profit teman-teman saat ini bisa sampai di 6.500 ya. Bisa sampai di 6.500 di sini. Seperti itu. Ataupun yang ingin sell di sekitaran sini ya, silahkan tunggu ataupun tunggu di area ini dengan stop loss juga di sekitaran 35 pip dengan take profit maksimal itu di 7375 ataupun bisa sampai paling bawah yaitu di 7000 di sini. Seperti itu. Ya, jadi hati-hati untuk malam hari ini ada berita mengenai USD dan kemungkinan ini bisa lumayan berefek terhadap pergerakan USD nanti malam. Ya. Jadi teman-teman sekian aja untuk analisa Euro USD pada hari ini. Terima kasih sudah menonton videonya sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian Euro USD selanjutnya. Bye bye.